Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei, kami mengajak Anda untuk merayakannya bersama keluarga, go group, atau kelompok kecil Anda dengan makan dan bersekutu bersama. Dapatkan informasi lebih detail di sosial media ICA Surabaya. ICA Young Adults Conference 2022 akan diadakan pada 11 Juni 2022 berlokasi di ICA East. Echa Sumantri akan menjadi pembicara pada conference pertama ini. Tiket early bird sudah dapat dibeli seharga Rp150.000. Anda dapat memeriksa Instagram @ICA-Young-Adults untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat, pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali lagi ke ibadah ICA online. Pada hari ini saya sangat bersyukur bahwa saudara semua bisa mengikuti ibadah hari ini dan pembelajaran Alkitab hari ini. Bagi saudara yang di Surabaya, kami juga ingin menyampaikan bahwa ibadah onsite, tatapan muka di ICA sudah mulai sejak beberapa minggu lalu, dan saudara bisa mengikuti ibadah juga di kampus kami di barat di PTC dan di timur di Galaxy Mall. Jadi kapan saja saudara ingin mengikuti ibadah dan bisa bertemu langsung, kami undang saudara untuk mengikuti ibadah kami. Oke? Hari ini kami memulai satu seri baru yang berjudul Give and Take, memberi dan menerima. Dan ini intinya adalah tentang kemurahan hati. Bagaimana kita bisa bermurah hati dalam dunia yang menuntut. Dan pada hari ini kami akan fokus waktu kita ke bagaimana kita bisa bermurah hati dengan waktu kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur akan waktu ini yang telah Engkau berikan untuk kami bisa berada di tempat ini bersama-sama meskipun secara online. Kami bersyukur Tuhan karena Roh-Mu ada di tempat ini dan dalam kita masing-masing Tuhan. Meskipun kita tidak berada bersama secara fisik. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu datang Tuhan untuk mengajar kami tentang firman-Mu hari ini. Izinkan kami untuk bersujud di hadapan-Mu, supaya kami bisa membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi ini. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami semua yang kami perlukan. Kami ada di sini karena kemurahan hati-Mu, karena belas kasih-Mu. Jadi izinkan kami Tuhan untuk belajar lebih lagi tentang kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan bagaimana kita sendiri bisa bermurah hati kepada sesama manusia. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu turun Tuhan dan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah Lukas pasal 10
ayat 25 sampai 37. Mungkin beberapa dari saudara juga sudah mengenal firman ini dengan cukup baik. Ini firman tentang orang Samaria yang murah hati. Mari kita baca firman ini terlebih dahulu. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ini yang dikatakan firman Allah. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Ketika kita mendengar firman ini, biasanya kita berpikir tentang bagaimana kita harus selalu siap untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Orang yang terpuruk, karena semua di sekitar kita adalah sesama manusia, sesama tetangga-tetangga kita. Dan memang ini yang diajarkan Yesus. Dia membagikan cerita ini karena ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia? Siapakah tetanggaku?" Yesus berbicara kepada orang ini tentang kepedulian. Belas kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini yang ingin Yesus tekankan sebagai contoh bagaimana seharusnya kita semua menunjukkan kasih, karena itulah yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Terus terang dia ingin menjebak Yesus. Firman mengatakan bahwa dia mencobai Yesus. Dan pertanyaan ini memang ditujukan untuk memojokkan Yesus sendiri. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa dalam pandangan Tuhan, semua manusia adalah tetangga atau saudara kita. Dan dengan demikian adalah tanggung jawab kita juga untuk menunjukkan belas kasihan dan juga kemurahan hati. Jika kita bicara tentang kemurahan hati, saya percaya bahwa saudara semua di sini sudah mengerti tentang hal ini. Saya secara pribadi tahu bahwa banyak dari saudara yang selalu siap untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Saya tahu bahwa beberapa dari saudara selalu membantu pelayanan ICA di social ministry. Saudara telah membantu memberi dana untuk sekolah, untuk kuliah, memberi sembako atau pakaian atau apapun juga selama masa pandemi itu dan juga sebelumnya. Saya dan istri saya selalu bersyukur bahwa Tuhan telah menggunakan saudara-saudara untuk membantu kami melayani remaja-remaja yang kita layani pada saat ini di YDP.
Ini memang merupakan satu kehormatan bagi kami untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi saya sendiri juga harus jujur. Untuk memberi sesuatu, memberi uang, memberi benda, memberi harta, itu adalah sesuatu yang semestinya tidak terlalu susah. Apa yang sering lebih susah bagi saya, dan saya percaya mungkin bagi saudara juga, adalah memberi waktu. Kenapa? Karena ketika kita memberi uang atau benda, dan itu semua membantu, setelah memberi, kita bisa lepas tangan. Kita tidak usah memikirkan hal itu lagi. Tetapi itu tidak bisa terjadi ketika kita memilih untuk membagikan waktu kita. Kadang terasa, terus terang, berbagi waktu ini terasa seperti sebuah perangkap. Dan ini yang membuat berbagi waktu sangat susah bagi kita semua. Karena dalam pandangan kita, berbagi waktu itu sama dengan pengorbanan. Kenapa saya mengatakan begitu? Lihat apa yang terjadi di kisah yang Yesus ceritakan ini. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang hampir mati itu di tengah jalan, dia tergerak di dalam hatinya untuk menolong orang ini. Di situasi yang sama, kita pasti ingin membantu juga. Tetapi bagaimana kita membantu? Kalau di Indonesia, mungkin kalau ada HP waktu itu, ini yang kita lakukan. Kita pasti langsung telepon 112, saluran darurat di Indonesia. Tetapi pada zaman itu tidak ada HP. Jadi apa yang orang Samaria ini lakukan? Tidak ada orang lain di sekitarnya, dan meskipun ada juga, kita sudah menyaksikan bahwa seorang imam dan seorang Lewi pun tidak membantu. Jadi siapa lagi yang ingin membantu? Apa yang dia lakukan? Jika ingin menolong orang ini, dia harus meluangkan waktu untuk membantu orang ini. Dia harus berhenti di tengah jalan. Dia harus merubah rencananya. Yang kita tidak tahu, sebenarnya orang Samaria ini sedang menuju kemana. Tetapi sekarang rencana itu, apapun rencananya, pasti harus dirubah. Dia membalut luka-luka orang itu. Itu memerlukan waktu. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah tempat penginapan. Dan tinggal di sana juga untuk merawat orang ini. Itu pun memerlukan waktu. Firman mengatakan bahwa dia tidak langsung meninggalkan orang ini. Melainkan dia merawatnya hingga keesokan harinya. Di sini kita bisa melihat bahwa waktu orang Samaria ini terbuang lagi. Dan saya berpikir, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu sebenarnya kemana tujuan orang Samaria ini. Bisa saja dia dalam perjalanan pulang mungkin. Atau dia juga mungkin dalam perjalanan untuk melakukan suatu bisnis. Karena dia menolong orang ini, dia tidak bisa langsung menuju ke tempat tujuannya. Pasti dia terlambat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya terlambat 10 atau 15 menit atau setengah jam, dia terlambat sampai keesokan harinya. Apakah keluarganya khawatir? Apakah kalau dia sedang dalam perjalanan untuk bisnis, apakah mitra bisnisnya marah? Apakah ada orang yang akan tersinggung karena keterlambatannya? Beberapa tahun lalu, saya ingat saya pernah menyetir mobil dan berhenti di suatu perempatan. Dan ada lampu merah di sana, dan pada waktu itu isyarat lampunya merah. Lampu isyaratnya merah. Waktu itu saya dan istri saya sedang menuju ke mall, karena kami berencana untuk meluangkan waktu bersama, date night. Oke. Nah, di jalan situ agak sempit. Oke, hanya ada 2 jalur dan satu jalur itu untuk satu arah. Dan karena lampunya merah, kami semua berhenti di perempatan itu. Tetapi meskipun jalannya sempit dan lampu masih merah, ada pengemudi motor yang tiba-tiba ingin menyalip di sebelah kanan saya. Terus terang saya nggak tahu dia mau menyalip kemana karena lampunya merah. Tetapi dari awal berlawanan pada saat yang sama, ada sebuah mobil yang sedang lewat juga. Dan motor ini ketika menyalip, mencoba untuk masuk lagi ke jalur yang benar, pas di depan saya. Tetapi hanya ada celah sedikit saja,
dan dia tidak sempat untuk menyalip, untuk kembali ke jalur, dan akhirnya tertabrak oleh mobil yang berlawanan itu. Nah, jatuhnya ke bagian depan mobil saya. Saya akhirnya turun untuk membantu pengemudi itu. Jika saudara mengatakan, wow, Pastor Anthony, baik banget langsung turun untuk membantu. Ya, terus terang, kalau saya nggak turun membantu, dia akan tetap berada di depan mobil saya, dan akhirnya saya juga nggak bisa kemana-mana. Tetapi saya turun membantu pengemudi ini. Untung dia memakai helm pada waktu itu, jadi yang terbentur hanya bukan kepalanya saja, tapi helmnya ke depan mobil saya. Dan saya mengangkat pengemudi ini ke pinggir jalan, dan akhirnya saya juga harus terpaksa memindahkan mobil saya ke pinggir jalan untuk membantu orang ini. Dan mungkin kita di sana sekitar 20-30 menit mungkin, dan mobil yang menabrak dia juga berhenti untuk membantu, dan akhirnya yang menjadi mobil itu juga membawa pengemudi motor ini ke rumah sakit terdekat. Nah, anehnya ketika mereka sudah pergi ke rumah sakit, ketika saya bersiap untuk meninggalkan tempat itu, ada beberapa warga yang maju dan justru menahan saya dan meminta nomor HP dan alamat saya. Karena mereka mengatakan kalau misalnya pengemudi motor itu masih cedera parah, mereka akan perlu bantuan, katanya. Dan saya hanya berhenti untuk menolong, tapi kok akhirnya seperti diperas ya, itu pikiran saya. Tentu saya menolak untuk memberikan alamat dan nomor saya, mereka terus ngotot tetapi. Dan ya mereka pokoknya tidak melepaskan saya. Tapi akhirnya ada seorang nenek yang sedang lewat, dan dia mengatakan begini kepada warga-warga itu, Bapak ini cuma berhenti untuk membantu dan dia tidak terlibat kecelakaan ini. Kenapa kalian mengganggu dia? Dengan kata-kata itu mereka akhirnya melepaskan saya. Ketika kembali ke mobil, istri saya sudah tunggu lama di mobil. Saya ingat saya berkata kepada istri saya tidak mau kembali ke tempat ini lagi, saya mengatakan. Sebenarnya nggak bisa juga, karena kalau mau pulang, mau nggak mau juga tetap harus melewati jalan itu. Tetapi cerita seperti ini kenapa kadang kita tidak ingin meluangkan waktu untuk menolong. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi atas diri kita. Pengorbanan, itu yang kita katakan tadi. Dan seperti yang saya katakan tadi juga, ini kadang bisa menjadi seperti sebuah perangkap. Nah, kita tidak bisa lolos. Dan kita sudah melihat bahwa orang Samaria ini kehilangan banyak waktu. Tetapi terus terang, yang paling heran menurut saya adalah ketika dia akhirnya meninggalkan penginapan itu keesokan harinya, dia malah berkata kepada pemilik penginapan itu di ayat 35, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang seperti minta hukuman terus ya. Kenapa dia melakukan ini? Jawabannya ada di ayat 33. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ini yang Yesus ingin sampaikan melalui cerita ini. Bahwa harus ada kepedulian dalam hati kita. Orang Samaria ini menunjukkan belas kasihannya bukan hanya dengan bantuan rawatannya atau uangnya. Dia menunjukkan kepeduliannya juga dengan waktunya. Sesungguhnya, Bapa di surga pun selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap kita semua dengan cara ini. Mazmur 103 ayat 13 dan 14 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan mengasihi dan menyayangi anak-anaknya, bukan karena kita layak untuk menerima kasih itu. Kitab sendiri mengatakan bahwa kita hanyalah debu. Tetapi Dia menyayangi anak-anaknya karena ini adalah kepribadiannya sendiri. Bahwa Dia menyayangi anak-anaknya. Yesus sendiri pun menunjukkan kepribadian ini.
Matius 14 mengatakan bahwa Yesus tergerak di hatinya untuk menyembuhkan banyak orang. Dan kemurahan hatinya bukan hanya terlihat ketika dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, atau ketika dia mengajar, atau ketika dia memaafkan, atau ketika dia memberi makanan. Kepeduliannya terlihat ketika dia berulang kali mengajak orang untuk makan bersama dengannya. Kita bisa lihat di pesta pernikahan di Kana, di rumah Matius, di rumah Simon, di rumah Marta dan Maria, berkali-kali bersama dengan murid-muridnya, di rumah Zakeus. Dan ini hanya waktu-waktu yang kita ketahui. Bagaimana dengan waktu-waktu yang tidak tercatat oleh pengikutnya? Dia meluangkan waktu untuk seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia meluangkan waktu untuk seorang prajurit Romawi, orang yang bahkan tidak mengenal atau mengikuti Tuhan. Dia meluangkan waktu untuk orang-orang yang berdosa. Dia tidak meluangkan waktunya karena orang-orang ini mempunyai sesuatu yang dia inginkan atau perlukan. Dia meluangkan waktunya untuk mereka karena mereka membutuhkannya. Dia meluangkan waktunya bahkan ketika dia tahu bahwa suatu hari dia akan mati di kayu salib. Karena orang-orang ini. Karena kita semua. Ini yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bahkan Tuhan pun tidak terluput dari pengorbanan yang pasti diperlukan ketika kita menunjukkan kepedulian dan berbagi waktu. Ini adalah bukti belas kasihannya. Ini adalah bukti kemurahan hatinya. Ini adalah bukti kepeduliannya. Tetapi ayat itu yang barusan kita baca tidak berhenti di sini. Masih ada kelanjutannya. Mari kita baca ayat 16 kembali. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sebagai pengikutnya, kita pun mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Untuk menunjukkan kemurahan hati dan kepedulian seperti Yesus Kristus. Karena Yesus peduli, kita pun harus peduli. Dan karena Yesus bertindak, kita pun harus sadar bahwa kepedulian harus mengarah kepada tindakan. Di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa harta saudara bukan hanya uang saudara. Harta terbesar yang bisa saudara berikan adalah waktu saudara. Persis seperti apa yang Yesus lakukan, bagaimana dia berbagi waktu dengan orang di sekitarnya. Saudara juga bisa meluangkan waktu bagi orang di sekitar saudara. Dalam pelayanan kami untuk menjangkau kalangan kurang mampu, saya dan istri saya sadar bahwa kita bisa membagi sembako, kita bisa membagi pakaian, uang, dan hal-hal lainnya. Dan semua itu terus terang tidak sulit. Relatif mudah. Tetapi berkat terbesar bagi remaja-remaja yang kami layani adalah ketika kita meluangkan waktu untuk mereka. Memang uang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi waktu kita bisa merubah mereka. Ketika kita bermurah hati dengan waktu kita, mereka mempunyai kesempatan untuk curhat, untuk sharing, untuk menceritakan kehidupan mereka, dan untuk didengar. Itu mungkin satu hal yang mereka tidak miliki. Dan ketika kita bermurah hati dengan waktu kita, kita pun juga diubah oleh Tuhan, supaya akhirnya kita bisa lebih mengerti, lebih rendah hati, dan juga lebih peduli dengan apa yang menggerakkan hati Tuhan sendiri. Kami barusan saja mengadakan camp pertama kami untuk YDP sejak pandemi ini mulai.
Sudah lebih dari 2 tahun kami tidak bertatap muka dengan mereka, tidak berkumpul bersama-sama secara satu kelompok. Dan ketika akhirnya selama 4 hari minggu lalu kami bisa berkumpul dan bertatapan lagi dan meluangkan waktu bersama lagi, ada keterbukaan yang saya merasa sudah lama hilang dalam hubungan kami dengan mereka. Dan ada salah satu volunteer kami yang ikut dalam camp itu, yang memang pada waktu camp kami sengaja tidak memberi banyak tugas selama camp. Dan akhirnya dia bisa dengan leluasa ngobrol dengan para remaja ini dan meluangkan waktu untuk mereka mendengar cerita-cerita mereka, menanyakan hal-hal tentang kehidupan mereka, apalagi terutama hal-hal yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Dan dengan cara itu saja, dia bisa membawa dampak positif yang luar biasa. Hanya pada saat camp ini aja. Bayangkan itu. Dan dampak ini, saya percaya, lebih dari uang. Dampak yang terjadi, dampak yang dibawa di sini, yang kita bisa dapat di sini, itu melebihi dampak yang jika kita hanya memberikan uang atau harta atau makanan atau pakaian atau hal-hal lain atau dana yang kita berikan untuk kuliah, sekolah atau kehidupan mereka. Waktu yang dibagikan bagi para remaja ini menyentuh hati mereka. Dan itu akan membawa perubahan yang lebih kekal dibanding uang atau harta lain yang bisa kita sumbangkan. Apakah kita sadar bahwa ini juga yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing? Dia telah meluangkan waktunya bagi kita dalam kehidupan kita. Saat kita sedih, saat kita kebingungan, saat kita merasa tertekan, bahkan saat kita merasa sukacita. Saya pribadi tahu bahwa di setiap saat-saat ini Tuhan mendengar kita dan Dia berbisik kepada kita. Dan saya juga pasti bahwa saudara pun juga merasakan bahwa pada saat-saat ini, saudara pun juga bisa merasakan kehadirannya. Dan satu hal lagi yang Dia lakukan, Dia mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Karena di ayat 37 dari Lukas 10 tadi, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Tapi ada satu ayat, di ayat 35 yang saya ingin kita baca sekali lagi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Apa yang terjadi di sini? Orang Samaria ini akhirnya mengundang dan mengajak pemilik penginapan ini untuk melakukan hal yang sama. Untuk berbagi waktu dan untuk peduli terhadap orang yang terluka ini. Dan dengan cara yang sama, Yesus mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Karena Yesus telah menunjukkan kemurahan hatinya, Dia mengundang kita, anak-anaknya, untuk melakukan hal yang sama seperti yang Dia lakukan. Dan kita juga bisa mengundang satu sama lain untuk melakukan hal yang sama, untuk saling peduli, untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, supaya akhirnya kita semua bisa bekerja sama untuk berbagi waktu, untuk mempraktekkan kemurahan hati ini, seperti apa yang Yesus ajarkan. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan bersama-sama. Jika sebagai satu tubuh, kita bisa sungguh-sungguh bermurah hati, terutama dengan waktu kita. Dan apa yang dijanjikan Yesus? Bahwa Dia akan kembali. Dan dalam kemurahan hati inilah kita akan memperoleh kekekalan. Seperti yang Yesus jawab kepada orang ahli Taurat ini. Kekekalan yang hanya kita dapat dalam Kristus. Kekekalan inilah yang seharusnya harus kita kejar. Bukan apa yang bisa kita gapai atau selesaikan dengan waktu kita di dunia. Kadang-kadang itu yang kita pikirkan. Bukan bisnis yang lebih besar, bukan pekerjaan yang lebih banyak, bukan tugas yang terus bertambah, bukan efisiensi, terus terang.
Karena waktu kita di dunia ini terbatas. Ayub pun mengatakan demikian, bahwa semua sudah ditetapkan oleh Tuhan dan kita tidak bisa melangkahinya. Jadi bagaimana saudara akan menggunakan waktu saudara? Itu pertanyaan saya kepada saudara saat ini. Bagaimana saudara akan menggunakan waktu untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga? Apakah kita akan mulai belajar untuk berbagi waktu? Atau apakah kita akan belajar bagaimana kita bisa bermurah hati dengan waktu kita? Supaya akhirnya kita bisa menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Terus terang banyak kesempatan di mana kita semua bisa berbagi waktu seperti ini. Bagaimana kita bisa bermurah hati dengan waktu kita. Anda bisa bermurah hati dengan waktu saudara ketika melayani di hospitality, di gereja. Saudara bisa bermurah hati dengan waktu saudara ketika saudara melayani di Sunday School, di sekolah minggu. Atau waktu saudara melayani di youth, kalangan remaja. Atau waktu saudara meluangkan waktu di social ministry. Atau ketika saudara meluangkan waktu saudara, bermurah hati dengan waktu saudara, bersama-sama dengan cell group saudara, dengan go group di ICA. Waktu depan ini, sebentar lagi, go group ICA akan mempunyai kesempatan untuk bisa berkumpul bersama, untuk melakukan sesuatu bersama, dan untuk meluangkan waktu, berbagi waktu bersama. Saya harap saudara akan mengikuti acara itu. Nanti pengumumannya akan datang beberapa hari lagi. Dan ini pertanyaan yang harus kita tanyakan untuk diri sendiri, kepada diri kita sendiri. Apakah kita bermurah hati dengan waktu kita? Apakah kita siap untuk melakukan itu? Tujuannya kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, supaya kita bisa menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau beri. Karena memang Tuhan, Engkaulah pencipta waktu. Tidak ada yang kami lihat di dunia ini yang bukan Engkau ciptakan Tuhan. Semua datang darimu. Semua Tuhan adalah yang telah Engkau ciptakan. Termasuk waktu yang kita miliki. Jadi apa yang akan kita gunakan dengan waktu kita Tuhan? Ajar kami Tuhan untuk menggunakan waktu kami masing-masing untuk kemuliaan-Mu. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan, bukan untuk kemauan diri kami sendiri Tuhan, tetapi untuk-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti rencana-Mu, untuk bermurah hati, supaya semua orang bisa mengenal kami sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi terang di dalam dunia yang terus menuntut, dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami tidak ingin hanya mengambil atau menerima Tuhan, kami ingin memberi dan kami ingin berbagi. Dan waktu ini, apa yang bisa dirubah dalam hati manusia, saya percaya Tuhan, bahwa waktu, jika kami bisa berbagi waktu, bermurah hati dengan waktu, dampak yang bisa kita dapat itu melebihi jika kami hanya memberi uang atau dana apapun, atau harta, atau pakaian, atau makanan. Waktu untuk mendengar orang-orang lain, waktu untuk membantu, waktu untuk melayani. Semua itu Tuhan, semua itu kami akan lakukan, karena semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan, untuk berbagi waktu
sesuai apa yang Engkau inginkan. Karena waktu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, itulah yang telah merubah kami. Jadi kiranya hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan orang lain Tuhan. Kami ingin mengikuti-Mu, berbagi waktu dengan sesama orang, sesama manusia. Supaya mereka akhirnya juga bisa mengenal-Mu sebagai juru selamat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti ibadah hari ini. Sekali lagi saya ingin katakan jika saudara ada di Surabaya, saudara juga kami undang untuk bisa mengikuti ibadah secara offline, di onsite, di kampus kami, di Barat dan di Timur, di PTC dan di GM. Sampai di sini saja firman hari ini, dan kembalilah lagi minggu depan untuk mengikuti bagian kedua dari seri baru kami, Give and Take ini. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei, kami mengajak Anda untuk merayakannya bersama keluarga, go group, atau kelompok kecil Anda dengan makan dan bersekutu bersama. Dapatkan informasi lebih detail di sosial media ICA Surabaya. ICA Young Adults Conference 2022 akan diadakan pada 11 Juni 2022 berlokasi di ICA East. Echa Sumantri akan menjadi pembicara pada conference pertama ini. Tiket early bird sudah dapat dibeli seharga Rp150.000. Anda dapat memeriksa Instagram @ICA-Young-Adults untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat, pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.